kritik yang kita berikan kepada pemerintah bukan karena kita tidak senang personnya, tapi kita tidak senang kepada kebijakannya yang tidak memihak kepada masyarakat. Ya, tidak. Iya, Bang Pon, Bang Saiful. Iya. Ini panggilan akrabnya kayak mana nih, Bang? Pak Saiful atau Bang Pul atau Bang Saiful, Bang? Kalau saya enaknya dipanggil Bang Pul aja, atau Bang Pul. Bang Ipul, Bang Ipul. Bang Ipul. Karena di Facebook pun, di YouTube pun Ipuel. Ipuel. Nama akun FB-nya Ipuel. Ipuel S87. Nah, jadi 87 itu waktunya saya masuk Kota Langsa, pas zamannya katanya orang gila itu. Sejarahnya, Bang, ceritain sedikit apa, Bang? Jadi saya berangkat di sini dulu zaman konflik. Dulu saya kediaman saya di Sigli itu. Kediaman saya kebetulan konflik GPK. Orang tua saya dipindah ke Langsa sekitar tahun 87. Itu menggantikan daripada almarhum Muhammad Dami itu menjadi kepala reserse di kepolisian Kota Langsa. Nah, kemudian saya melanjutkan sekolah di sini Semaya Negeri Langsa. Dari awal di Ampera, kemudian kita pindah ke sawah. Nah, itulah sejarah saya berangkat ke Langsa hingga saya menjadi penduduk Langsa asli dan berkeluarga, istri di Langsa, anak kelainan Langsa semua. Langsa semua. Jadi sekarang udah punya cucu lagi lah, Bang, ya? Alhamdulillah berkat izin Allah, anak pertama itu yang bernama Nofrizal udah punya 1 cucu. Yang Jeprian Sapriandi juga baru kurang lebih 4 bulan berkeluarga. Yang nomor 3 lagi bimbel, rencana kita memasukkan Akpol. Insya Allah yang keempat kelas 3 SMA Unggul. Itu si Dedik ya, itu di SMA Unggul. Jadi keluarga 4 laki semua. Laki semua. Dengan istri tercinta yang bernama Faridah. Sedikit cerita, Bang, berjumpa dengan Ibu Faridah bagaimana, Bang? Ya, dulu kita sama-sama muda, masih cinta lokasi, namanya kebetulan istri sekolahnya di STM. Kemudian saya sendiri di Semaya, mungkin kami sama-sama bekerja di suatu perusahaan guruti dulu. Mungkin disitulah pandangan pertama hingga menjadi pandangan terakhir hingga menjadi semaligai sebuah rumah tangga. Alhamdulillah. Dan lahirlah 4 putra yang dengan putra yang ya. Nah, bercerita hari ini, Bang, menjabat sebagai Wakil Ketua DPRK Langsa. Bedanya, Abang, dari Wakil Ketua DPRK seperti kemarin itu Abang anggota DPRK kayak biasa. Artinya anggota DPRK biasa. Nah, hari ini menjabat sebagai Wakil Ketua. Saya masuk ke ruangan Abang ini kok banyak kali kue ini, Bang. Ini apa ini ruang? Pertama, ini ruangan ini memang ruang wakil 1. Namun demikian ini kita peruntukan bebas tapi sopan beretika. Silakan, ini ruangan ini hanya diberikan sebagai tanggung jawab saya sebagai wakil ketua 1 DPR. Kemudian kalau masalah tanggung jawab mungkin lebih daripada dulu ketua komisi ya. Kalau dulu saya masih menjabat di ketua komisi 2, itu hanya membidangi beberapa dinas, mungkin kayak Syahra Silam, Dispora dan sebagainya. Mungkin hari ini saya khususnya wakil 1 mengkoordinir komisi 4 yaitu Bapeda, PU, Perhubungan dan sebagainya. Dan dari wakil pimpinan juga kita kolektif kolegial, sama-sama saling mendukung, sama-sama memajukan pemerintahan. Dalam arti kata kita sama-sama bekerja sama. Jadi tidak ada ibaratnya wakil lebih hebat, ketua lebih hebat, yang penting kita sinkron demi kemajuan Kota Langsa, mendukung program wali kota hingga selesai di 2022. Nah, singkat cerita nih, Bang, selain Abang menjabat sebagai wakil ketua DPRK, hari ini nama Abang semakin mencuat dengan sebuah lembaga yang Abang pimpin, Barisan Pemuda Nusantara. Dan ini juga sebuah lembaga yang baru saja juga mendaftarkan diri di Kesbangpol Kota Langsa. Yang menarik di Bapera itu apa, Bang? Jadi begini, Bapera ini merupakan Barisan Pemuda Nusantara, yaitu ketua umumnya yaitu Haji Fat Arafik. Kemudian ketua provinsi Bapera Kota Langsa, Bapera Provinsi Aceh yaitu Kakanda Faisal Angku, dibantu oleh ketua harian Zikrullah, kemudian sekretaris Haji Abidin atau yang disapa di Maros.
Kemudian saya diberi mandat oleh Bang Faisal bekerja sama berkoordinasi dengan Bang Jikri dan Bang Adi Maros untuk menunjukkan saya ketua menjadi ketua Kota Langsa. Insya Allah apa yang diamanahkan saya jalankan sesuai dengan petunjuk daripada Bang Faisal yang merupakan ormas daripada masyarakat. Jadi ini kita merupakan ormas murni masyarakat. Sama seperti ormas-ormas yang ada di KMPI dan ormas-ormas PP. Cuman kalau di ormas Barisan Pemuda Nusantara ini tidak terkait dengan umur, siapa saja boleh masuk. Oh, tidak ada batasan umur, Bang? Tidak batasan umur. Artinya muda tua bisa ya, bergabung di Bapera ini, Bang? Silakan. Karena Bapera ini tetap kiblatnya kepada Undang-Undang 45, Pancasila, dan paling penting Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun bersatu atau bercerai-berai, kita bersatu juga. Jadi tidak memandang kasta dan ras di Bapera ini. Tidak memandang siapa dia, apa PNS, apa kontraktor, apa ulama, apa buruh tani, buruh kasar, semua bergabung dalam ormas ini. Nah, dalam ormas ini kita tidak membicarakan politik, tapi membicarakan hajat masyarakat, membantu masyarakat. Apa yang bisa kami bantu, insya Allah akan kami upayakan, walaupun tidak seperti harapan daripada masyarakat Kota Langsa. Iya, dan kan kalau saya lihat sih, Bang, di Bapera ini kan, Bang, apa ya, bukan saja elemen pemuda, banyak juga yang tua-tua nih, Bang. Malah saya melihat ada banyak tokoh-tokoh di dalamnya, terutama juga kita melihat tokoh-tokoh politisi, Bang, malahan ada di Bapera. Tapi orientasi Bapera ini tidak berbicara politik, walaupun di dalam tubuhnya terdapat pemuda-pemuda ataupun politisi-politisi yang bergabung di lembaga ini. Artinya arahnya ke depan juga sangat jelas. Ini coba mengenyampingkan, lebih menyatukan, kan begitu, Bang? Malah kalau kita lihat ditunjuknya Abang juga, kira-kira, Bang, saya juga pernah tahu nih, kalau benar dan salahnya, Bang, tolong dikoreksi. Sebelum Abang memimpin Bapera, Abang juga pernah memimpin sebuah lembaga ataupun community. Apa namanya, Bang? Ini drum band ya, Bang, ya. Dan Abang cukup sukses membawa drum band Kota Langsa nih, Bang. Benar, Bang, kira-kira, Bang? Jadi begini, ini di Bapera ini sebenarnya lembaga atau ormas, semua partai berlindung sini, bernaung di sini bersama-sama untuk membesarkannya. Contoh katakanlah, memang ketua penasihat kita itu Bapak Airlangga Hartarto, ketua Golkar. Tapi sekretaris itu Bapak Hasto dari Sekjen PDI. Nah, jadi dalam Bapera ini tidak ada harus mesti Golkar, harus mesti PDI, dan partai lain juga banyak bergabung di Bapera ini. Di daerah-daerah luar banyak yang ketua partai daripada partai Golkar juga banyak. Jadi ini murni bukan underbu partai Golkar. Jadi yang harus dipahami bahwasanya Bapera ini merupakan ormas masyarakat. Terkait dengan ada beberapa saya pegang itu macam PDBI, rencana kita malah kita sudah hubungi ke daripada ketua harian dari KONI provinsi, dan begitu juga dengan ketua PDBI provinsi Aceh yaitu Abu Razak. Kita berharap Prapora nanti Langsa menjadi tuan rumah. Kita sudah komunikasi, sudah layangkan surat. Insya Allah bulan 10 akan ada Prapora di Kota Langsa. Dan saya sebagai ketua yang dibantu oleh sekretaris saya Pak Dasril, merupakan seorang polisi juga yang hari ini mereka luar biasa bekerja, dan kita juga mengambil pelatih dari luar. Intinya untuk anak-anak kita jangan sampai lari ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya, ke hal negatif. Kemudian di sini juga kita dalam Bapera ini kita libat juga, kan saya juga merupakan ketua Katenda kelompok tani nelayan. Di sini juga kita melibatkan orang-orang petani dalam berbagai. Jadi ketika kita berduduk ini, ketika aliansi ini tidak membicarakan siapa yang kita dukung, siapa yang kita pilih, siapa yang kita perjuangkan. Hari ini kita membicarakan untuk kemaslahatan masyarakat. Begitu juga. Jadi kesampingkan status nih. Iya, status kita kesampingkan. Nah, kalau di Kota Langsa, Bang, Bapera nih siapa-siapa yang ada di dalamnya nih kalau ke tokoh politiknya, Bang? Kalau tadi Abang bilang kalau di pusat itu kan Pak Airlangga. Ini kan Golkar nih, kalau sekjennya itu dari PDI-nya malahan. Kalau di Langsa nih, Bang, ada lain, Bang, selain daripada ada, saya tidak tahu, ada beberapa tokoh politik juga, politik dari apa namanya, dari PDI, dari PKI, dan kita tidak sebutkan, pokoknya ada beberapa naungan, beberapa tokoh politik di sini yang masuk ke dalam Bapera ini.
berbagai parpol. Kita karena merujuk sesuai perintah ketum 4. Ormas ini semua boleh masuk bergabung untuk membicarakan masyarakat, untuk kemajuan Kota Langsa, untuk kemajuan umat. Mungkin begitu yang saya pahami ya. Jadi ini untuk menjawab juga keraguan Bang, kalau saya Bapera ini bukan underbo partai kan Bang, begitu kan? Ini kan karena kita dengar-dengar di lapangan nih Bang, ini Bapera nih underbo partai Golkar ini. Karena kan Abang pun sendiri kan politisi Golkar nih. Nah, memang kadang-kadang kita melihat penafsiran di masyarakat. Kita tidak juga menyalahkan mereka karena saya sendiri ini ketua harian di Partai Golkar. Jadi begini, masalah kita bilang underbu Golkar itu bukan. Kalau underbu Golkar itu adalah merupakan KPPG, Kesatuan Perempuan Partai Golkar, itu jelas. Kemudian AMPG, Angkatan Muda Partai Golkar, itu jelas. Nah, dari situ kita punya sayap. Kalau di Golkar tuh ada situ kita kalang Kasguru, Soksi, MKGR, Alidayah dan sebagainya. Jadi itu merupakan langsung ke Golkar. Tapi kalau memang Bapera ini terlepas ada orang di situ Golkar dan partai lain, itulah merupakan ormas yang tidak bicarakan masalah dukung-mendukung dalam ormas ini. Kita pokoknya intinya dan Ormas Bapera ini mendukung pemerintahan Kota Langsa hingga selesai 2022. Ketika kita mengkritikan pertama yang mendukung. Dan ketika program pemerintah hari ini tidak pro rakyat, maka Bapera juga berdiri di depan untuk membela kepentingan rakyat. Begitu Bang ya. Nah, cukup eksis belakangan Bang, malah Bapera juga turun ke lapangan melihat dan meninjau banjir di Kota Langsa beberapa minggu yang lalu Bang. Sampai tengah malam tuh Bang, nggak capek Bang? Ya, begini. Kita dalam menjalankan Bapera juga kemarin kita koordinasi dengan ketua harian yaitu Bang Zikri. Bang, kami ini ada banjir gini-gini, apa bisa dibantu? Alhamdulillah sambutan dari ketua Zikri membantulah sekedar di 5 kecamatan walaupun tidak besar anggarannya, namun bisa dimanfaatkan beberapa titik di posko-posko dan kita langsung didampingi oleh Pak Adi Maros, merupakan sekjen dari Bapera, melihat apakah betul apa seperti saya sampaikan ke provinsi. Namun kita turun ke Langsa Lama, Langsa Timur, pokoknya di 5 kecamatan kita semua turun hingga larut malam jam 12 malam harus selesai, dan kita memberikan apa yang bisa kita bantu, tapi bukan untuk euforia, tapi memang murni kita melakukannya di termasuk ke daerah-daerah. Kita menindaklanjuti termasuk Daya Abati, kita pergi melihat kondisi dan situasi yang luar biasa parah, maka kita turun langsung ke lapangan dengan membawa nama bendera Bapera. Bapera lah yang menjadi namanya besarnya walaupun di dalamnya banyak kalangan-kalangan yang hadir. Nah, kenapa Bang kan bisa lanjut besok loh Bang? Maksudnya? Kenapa harus lanjut sampai malam gitu kan, bisa diantar besok? Nah, ini begini, ketika kita menjadwal besok yang kita bawa mungkin ini kan banjir nih banjir datang, bukan banjir tergenang. Kalau kita datang besok mungkin nggak ada artinya lagi karena banjir pun udah surut. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah itu udah sibuk membersihkan rumah. Jadi ketika dapur umum mereka harus ada alat-alat harus kita sup, ya itulah mereka bisa makan bersama-sama. Dan alhamdulillah mereka pun masak secara keluargaan, tidak masak di rumah. Maka saya pun cukup senang waktu kita bantu di posko, mereka mengucapkan alhamdulillah, dan yang kita bawa tidak banyak, namun cukup hanya untuk mereka mengkonsumsi malam itu. Maka kita paksakan diri hingga harus selesai, jangan sampai besok lagi. Begitu. Nah, kalau kita bicara Bapera nih Bang, karena kan tadi Abang bilang ini kan swadaya ya Bang jadinya Bang. Kenapa sih nggak ajukan program gitu? Apalagi kan Abang sebagai wakil ketua DPR ini kan, DPRK Kota Langsa, mesti kan harus ada kayak apa tuh, kayak biasalah proposal apa kayak namanya tuh Bang. Memang kita Bapera legalitasnya sudah ada Bakumham, begitu juga ormas-ormas lain. Memang Bapera ada wacana ke depan nanti akan mengumpulkan semua ormas yang ada di Kota Langsa. Kita berdiskusi, kita sudah berkoordinasi dengan Kesbang. Dalam waktu dekat ini kita akan duduk berdiskusi apa yang harus kita perjuangkan untuk ormas sekarang yang sudah mati suri. Nah, kita mengharapkan ada pembinaan dari pemerintah, walaupun tidak banyak tapi ada.
kita melihat hari ini di provinsi ormas bisa dibantu oleh provinsi semua. Kenapa ormas-ormas kita hari ini tidak ada untuk BOP aja, jangankan untuk yang kantor dan sebagainya. Jadi nanti kita mau duduk sama rendah berlima tinggi, ada suatu keputusan walaupun itu tidak kita dapat secara gratis atau kita dapat secara cepat, tapi kita coba bekerja sama dengan pemerintah mengatasnamakan ormas untuk mendapat sedikit bantuan berupa tidak banyak tapi ada, seperti ormas-ormas lain yang ada di daerah lain. Ada perhatian pemerintah, jangan ormas dilepas namun dia tidak berdiri, hanya menawarkan proposal. Maka dalam Bapera ini saya tidak memberi izin kawan-kawan, karena kita kecamatan semua sudah terbentuk juga 5 untuk kecamatan mengajukan proposal kemanapun. Ketika dia membuat proposal atau membuat suatu posko atau segala macam, dia harus koordinasi dengan saya, karena saya tidak lepas mereka untuk membuat kegiatan-kegiatan di luar sepengetahuan dan menyalahi aturan ADRT daripada Bapera. Nah, mungkin demikian. Artinya Abang melarang nih, jangan kita main-main proposal kayak gitu, nggak boleh. Nah, saya melarang karena Bapera ini bukan ormas untuk mencari pribadi dan ormas untuk membuat proposal minta kegiatan, minta uang sana sini. Saya tidak mau itu membuat citra ketum saya pada Rapik menjadi malu. Karena beliau selalu mengatakan jangan sekali-sekali membuat proposal meminta bantuan kemanapun. Katakanlah ke kami walaupun tidak kami bantu sepenuhnya, tapi akan kami berupaya. Itu pesan amanah dari juga pada Bang Faisal. Iya. Artinya Bapera harus mandiri. Ya, mandiri. Nah, Bang, berarti Bapera dalam hal ini coba memediasi lah ormas-ormas di Kota Langsa. Coba Bapera berdiri menjadi garis terdepan agar kiranya pemerintah juga memperhatikan ormas-ormas yang hari ini kalau Abang bilang tadi mati suri ya, Bang ya. Nah, jadi kita nanti mungkin kita akan mengundang narasumber yang memang untuk membicarakan ormas. Saya pun belum tahu berapa banyak ormas yang masih ada di Kota Langsa. Maka kita juga nanti koordinasi dengan Kesbang berapa ormas yang ada di Kota Langsa. Kita akan lakukan diskusi yang debat, kira-kira apa yang harus kita lakukan demi kebesaran ormas masing-masing. Karena ormas ini tidak ada beda, Bapera, PP dan sebagainya semua sama itu. Memiliki legalitas dan terdaftar. Jadi ketika ormas ini tidak bergerak, pasti mereka akan mencari bantuan di mana-mana. Jadi kita tidak menyalahkan juga pemerintah di sini. Enggak. Cuman mungkin selama ini kurang diskusi, kurang bertanya. Jadi dengan adanya Bapera Kota Langsa juga di sini, kita coba membuka diskusi secara menyeluruh maupun di kecamatan. Kita ajak rangkul semua kawan-kawan yang ada di Bapera. Jangan hanya mendengar di media pemerintah begini, di YouTube pemerintah begini, maka sama-sama lah yuk kita berembuk dan di situ nanti kita akan mengundang pemerintah. Ngomong yang penting, jangan dengar orang dulu, apalagi kan banyak berita hoax sekarang kan. Jadi dengan ruang diskusi yang dibuat sama Bapera, kita bisa sharing di situ, Bang. Insyaallah. Bisa sharing, bisa membagi informasi dan tentunya juga ya membantu kawan-kawan yang kemarin mungkin hanali peluang. Tapi dengan hadirnya Bapera, coba mengakomodir kawan-kawan daripada LSM ataupun ormas-ormas lainnya, yuk sama-sama gitu, Bang, membangun Kota Langsa, kan gitu, Bang. Mungkin hari ini pemerintah kurang mungkin melihat ini, bukan kurang tidak mau bantu. Mungkin hari ini kita ormas ini belum pernah berdiskusi dengan pemerintah, belum pernah duduk sama, belum pernah apa yang kita. Dan hari ini juga kita ormas-ormas atau LSM lain juga harus mengerti juga dengan keadaan COVID sekarang, anggaran kita banyak sudah terkuras dengan COVID. Makanya ada hal yang harus juga dipahami oleh masyarakat maupun ormas juga. Jangan memaksa kehendak, tapi boleh dicari jalan keluar, solusi sama-sama kita cari bersama-sama. Jangan memaksa kehendak harus dapat semua. Betul. Karena itu bukan ormas saja yang diperhatikan oleh Kota Langsa, dan ada hal-hal lain yang lebih penting daripada ormas-ormas ini. Nih Bang, kalau bicara Bapera hari ini, kan tadi Abang bilang udah ada nih ketua kecamatan nih. Kami ini mungkin ada yang mau bergabung di Bapera, bisa Bang? Bagaimana caranya, Bang? Kita persilakan. Siapapun dari unsur manapun, dari ras manapun, kasta manapun, kita buka pintu welcome, silakan bergabung sama kami.
Cuman jangan ada kepentingan pribadi, tapi kepentingan masyarakat harus tunjukkan di situ. Karena dalam Bapera ini perusahaan garis bawahi, di situ tidak ada gaji. Jangan nanti seolah-olah kita membuka ruang gerak bahwa Bapera menggaji orang. Ini dari kita untuk kita, dari rakyat untuk rakyat. Jadi sama-sama ketika kita butuh dana ya, ayo mari kita patungan. Ini butuh kegiatan nih, dan insya Allah selama ini kawan-kawan mengerti dan paham dan melakukan kegiatan-kegiatan acara mereka secara bersama-sama gotong royong dan patungan. Dan berjalanlah Bapera di 5 kecamatan ini insya Allah berjalan semua. Jadi banyak nih ada yang bilang kan, wah kita harus menghidupkan lembaga, bukan hidup dalam lembaga. Karena kalau kita hidup dalam lembaga, maka lembaga itu macam mana jadinya, kan begitu Bang? Ya betul. Maka Bapera coba menyampaikan pada kesempatan ini, siapapun yang mau bergabung silahkan. Iya, karena dalam ormas ini, dalam Bapera ini, maaf zakap, di sini kita tidak membuat orang-orang mencari keuntungan demi pribadi. Jadi kita menggaungkan bahwasanya semua harus jangan saling salah menyalahkan. Koordinasi jangan terputus satu sama lain. Maka hari ini alhamdulillah Bapera Kota Langsa, DPD Kota Langsa solid dalam menjalankan dan mengawal pemerintah hingga 2022 dan kita tetap koordinasi sama pemerintah. Karena sebelum kita masuk Bapera Kota Langsa, saya sendiri pribadi sowan dulu kepada Pak Wali Kota bahwasanya ini akan mohon izin apapun yang kita lakukan kita masih ada pemerintah. Jadi kita harus koordinasi dan tunduk kepada pemerintah dengan kebijakan-kebijakan untuk kemajuan Kota Langsa. Tidak boleh berjalan sendiri. Mungkin itu ya yang kalau Abang lihat nih anak-anak muda nih, apa nih pesan dari Abang sebagai ketua Bapera nih untuk anak-anak muda Kota Langsa, kiranya melihat hadirnya ormas itu sebenarnya bisa memberikan pintu ruang kreatif bagi pemuda, salah satunya Bapera. Kira-kira Bang, pesan Abang nih sebagai ketua Bapera nih untuk anak-anak muda Kota Langsa. Kalau pesan saya yang terakhir begini, hari ini Bapera menjadi juga garda terdepan untuk BNN. Kita sering berkoordinasi dengan Pak Basri maupun kawan-kawan di BNN untuk memberantas narkoba, terutama di kaum milenial sekarang yang luar biasa. Dan hari ini Kota Langsa merupakan salah satu terbanyak narkobanya. Dan kita hari ini mengharapkan pemuda-pemuda yang memang belum kreatif, belum ada tempat berpijak, mari kita bergabung. Ketika mereka tidak nyaman dengan mungkin duduk-duduk di Bapera, kita ada juga di sana drum band. Ayo kita untuk jangan sampai banyak mengumpul tapi banyak membicarakan orang. Jadi hari ini kita menawarkan kepada pemuda-pemuda, mengajak pemuda-pemudi jauhi narkoba, jauhi sabu-sabu, karena jangan sampai mempermalukan orang tua dan merugikan diri sendiri. Karena ketika sudah kena, mungkin kita bisa dikatakan payah mengobatinya. Betul. Dan semua akan melihat, terutama Kota Langsa juga akan malu melihat begitu banyak narkoba yang ada di Kota Langsa. Maka kita selalu berkoordinasi dengan Pak Basri dan kawan-kawan. Ada beberapa video juga saya sampaikan kepada kawan-kawan untuk membuat jauhi narkoba. Kampanye untuk menolak narkoba. Dan sudah kita lakukan di beberapa kecamatan, bahkan kecamatan sendiri menolak sendiri narkoba. Jadi saya berharap kepada kawan-kawan kita menjadi contoh yang terbaik. Jangan kita berbicara ke orang, tapi kita sendiri juga mengalami hal yang kita ingin. Jadi kalau orang bilang bicara pasak pada tiang. Bek kalan gajah, bek kalan sidong belah di laut, tapi gajah di samping anak. Betul. Belajar dulu lah kira. Jadi bek pegah bagagop, tapi doh nama mampu tepu. Jadi le pegah abah butan. Lagi lah kira. Nah hari ini Abang sebagai wakil ketua DPRK, Abang sebagai ketua Bapera, titik fokus Abang juga hari ini melihat keadaan pemuda, bagaimana merangkul pemuda semuanya untuk jauh daripada narkoba. Kira-kira Abang ada lagi nggak segmen dari Bapera ini melihat pemuda ini, terutama di bagian ekonomi kreatifnya mungkin Bang? Ada nggak Bang kira-kira? Sekarang saya juga lagi pusing juga karena dengan keadaan Kota Langsa sekarang anggaran ya. Sebenarnya kita mengharapkan adalah UKM kreatif, ekonomi kecil ini hidup di Kota Langsa. Nah hari ini kita melihat juga upaya pemerintah sudah semaksimal, dan hari ini juga kita melihat bagaimana sejatinya hutan kota yang begitu ramai dulu pengunjungnya. Mungkin kawan-kawan bisa menawarkan jasa, menawarkan kreatif, membuat
katakanlah aksesoris untuk diperjualbelikan, hari ini sudah tutup. Bukan tutup, lama dikata pengunjungnya dengan Covid ini orang tidak berani lagi. Begitu juga dengan Kota Nanggroup. Nah, dulu kita melihat ada orang menjual animasi atau kapal-kapalan. Nah, hari ini juga saya berharap juga adalah sedikit nanti mungkin dengan koordinasi dengan pemerintah, UKM-UKM yang ada di Kota Langsa, ekonomi kecil, menengah ke bawah bisa hidup. Kemudian ada beberapa yang sudah dibangun oleh pemerintah, pasar-pasar itu bisa difungsikan kembali. Teknik dan caranya nanti mungkin kerjasama antara DPR dan pemerintah dalam memecahkan solusi itu agar masyarakat ini tidak banyak terjadi pengangguran hingga larinya karena terlalu memikirkan larinya ke narkoba. Inilah tugas-tugas kita orang tua untuk membimbing ke arah yang lebih baik, memberikan masukan-masukan kepada pemuda-pemudi yang ada di Kota Langsa ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, jadi kita ajak mereka, ayo kita duduk, apa yang harus kita lakukan hari ini. Nggak semua itu melakukan tuh uang di depan, tapi semua kita lakukan dengan kebersamaan, itikat baik atau orang, insya Allah pasti dengan izin Allah kan bisa. Luar biasa, Bang Podi, semangatnya luar biasa, Bang. Dan terima kasih Bang, ini luar biasa nih Bang Poni. Artinya terima kasih atas waktunya, dan kami juga menunggu terobosan-terobosan Bapera selanjutnya nih Bang. Dan yang kita nantikan ke depan, tentunya kita mohon doa semoga Bang Poni sebagai Ketua Bapera diberikan kesehatan. Dan tentunya Bapera tetap solid, tetap komit, dan tetap semangat. Amin. Terima kasih Bang waktunya Bang. Dalam kali kesempatan kita akan bincang-bincang dengan terobosan baru. Insya Allah pintu dimanapun, di warung kopi, di rumah, di kantor, insya Allah bila ada saya di tempat, kapan saja tinggal telepon, nggak perlu undangan, tinggal WA, kapan sempat saya siap. Ini yang beda nih Bang Pon. Memang udah mantap kali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.